Di awal film memperlihatkan seorang pria yang jatuh dari langit dan disusul dengan beberapa orang. Mereka jatuh tepat di kolam renang atap sebuah gedung. Dan lainnya jatuh di luar gedung. Pria itu berdiri dan keluar dari kolam renang. Dan inilah Tomorrow War. Kita kembali ke 28 tahun sebelum kejadian adegan pertama tadi. Tepatnya Desember 2022. Di sana terlihat pria yang tadi jatuh sedang berjalan menuju rumah. Dia adalah Dan Forrester. Dan ini adalah mantan anggota militer dan sekarang dia adalah guru biologi di salah satu SMA. Di rumah Dan, dia sedang merayakan Natal bersama dengan keluarga dan teman-temannya. Ini adalah Muri, anak dari Dan. Dan ini adalah istri Dan. Namanya adalah Amy. Mereka merayakan Natal sambil menonton bola. Ketika pertandingan sepak bola sedang berlangsung, tiba-tiba muncul cahaya dari tengah-tengah lapangan. Dan sekelompok tentara keluar dari cahaya tersebut. Ini adalah Letnan Hart. Dia yang menjelaskan kepada masyarakat bahwa mereka datang dari 30 tahun di masa depan. Mereka datang untuk meminta bantuan kepada masyarakat di tahun ini. Karena di tahun 2052 bumi dalam ambang kekalahan dan akan musnah. Jalan keluar satu-satunya mereka butuh bantuan dari masyarakat di tahun 2022 untuk melawan alien yang ada di sana. Para pemimpin dunia langsung mengirim banyak tentara ke masa depan. Namun banyak tentara juga yang tak berhasil kembali. Pemimpin dunia kemudian memutuskan memilih masyarakat sipil untuk dikirim. Banyak yang tak setuju sampai terjadi demonstrasi di berbagai negara. 1 tahun setelah kejadian pengiriman tentara dan warga sipil ke masa depan, terlihat di depan kelas Dan sedang memberikan materi. Salah satu murid dari Dan memiliki ketertarikan dengan gunung es dan gunung Merapi. Volcanoes are nature's fury, guys. Yes, which you demonstrated graphically. Sementara Dan memberikan materi, tiba-tiba notifikasi masuk di ponselnya bahwasannya Dan terpilih untuk berangkat ke tahun 2052. Dan pun langsung pergi ke markas militer untuk mengkonfirmasi status rekrutan itu. Sampai di sana, dia ditanya jawab dan diberitahukan tahun kematiannya. Mereka juga memasang alat di salah satu tangan Dan. Alat itu berfungsi untuk membantu teleportasi waktu dan dapat melacak dimanapun Dan pergi. Mereka juga mengatakan kalau dia kabur, dia akan dipenjara. Dan Dan pun memenuhi syarat untuk dikirim. Dari tempat itu, Dan pergi menemui istrinya untuk mengatakan perekrutannya. Istrinya tak setuju dengan hal itu. Amy meminta Dan menemui ayahnya untuk melepaskan benda yang ada di tangan Dan. Karena ayah Dan ahli di bidang itu. Mary, we have to run. You have 24 hours. I don't know how to run from the government. You know someone who does. Namun sampai di sana, Dan dan ayahnya hanya bertengkar. Dan langsung balik ke rumah. Di rumah Dan meminta izin kepada Amy dan Muri. Awalnya mereka tidak mengizinkan. Namun Dan meyakinkan bahwa dia akan kembali. Mendengar perkataan itu, mereka berdua mengizinkan Dan untuk pergi meskipun dengan berat hati. Tak lama berselang, terlihat Dan sudah berada di tempat perekrutan. Mereka yang akan dikirim disiapkan peralatan yang begitu lengkap dan dibekali dengan materi mengenai kelemahan dari alien itu. Mereka juga diberitahukan fungsi dari gelang di tangan mereka, bahwa jika 1 minggu mereka masih hidup, secara otomatis mereka akan kembali ke tahun sekarang. Warga yang akan dikirim dibentuk peregu. Dan bertemu dengan teman-temannya satu regu. Di sana ada Charlie, Dorian, dan beberapa orang lainnya. Waktu pemberangkatan pun tiba. Saat pemberangkatan sementara berlangsung, ternyata titik koordinat pendaratan mereka salah. Mereka keluar dari langit sehingga banyak korban yang meninggal akibat itu. Ternyata yang kita lihat di adegan awal itu adalah Dan. Sampai di sana mereka diperintahkan oleh salah satu kolonel untuk menyelamatkan tim peneliti di dalam gedung yang dikepung oleh alien atau landak putih. Mereka pun langsung menjalankan tugas itu. Forrester. So
You and your unit are now on a rescue mission. I need you to get my team out of there. Di dalam gedung, ternyata tim yang mereka cari sudah meninggal semuanya. Kemudian mereka diperintahkan untuk mengambil hard disk dan empul dan segera pergi karena alien akan datang. Jadi akan dikirim pesawat untuk mengebom gedung itu. The lab director's office is on your left. Get the hard drive. Copy that, you got that? Guys, something's watching us. What, like white spikes? Well, duh. It's moving it. Got him. All right, ready the extraction team. We need to get them out of there right now. Yes, Watch team fall back. Saat mereka sedang berlari menuju ke tempat penyelamatan, ada beberapa teman mereka terjatuh. Dan pun balik untuk menolong mereka. Tapi mereka mengatakan, pergilah, lanjutkanlah misi ini. Biar mereka yang menghadang alien itu. Dan yang lain pun langsung pergi. Meskipun mereka berhasil mengambil empul itu, namun ada beberapa teman dari Dan yang tewas. Meters 10 seconds out. Esok harinya, ketika Dan sadar sudah berada di camp militer. Di sana ada Charlie juga Dorian. Mereka membicarakan tentang kejadian kemarin. Kemudian Dan menemui kolonel yang kemarin berbicara melalui HT. Dia memperkenalkan dirinya. Kolonel itu pun berterima kasih. Di tengah pembicaraan mereka, ada salah satu anggota militer memanggil Kolonel Forrester. Sir? I'm not a colonel. Excuse me. They're starting in 20, Colonel. Copy, thank you. You're my Miri Forrester. I'm Mary Forrester. Ternyata kolonel itu adalah Muri, anak dari Dan. Muri menjelaskan bahwa yang Dan lihat di Miami itu semua adalah landak jantan. Landak hanya memiliki satu betina yang berada di bawah tanah. Betina itu sangat agresif dan para jantan akan melindunginya sampai mati. Setelah itu, Muri dan Dan beserta pasukan pergi ke lokasi betina. Mereka akan membius dan menangkap betina itu untuk mengambil sel dari tubuhnya. Karena melalui sel itu mereka berharap dapat membunuh landak-landak itu. Mereka pergi menggunakan helikopter. Mereka pun sampai di lokasi landak betina. Salah satu anggota memberitahu kepada Muri bahwa mereka sudah membius landak tersebut tapi tidak bereaksi. Nampaknya bius itu kurang. Jadi mereka mencoba cara lain dengan menangkap landak itu. Karena landak itu terus mengamuk dan ada salah satu anggota yang tewas, Muri pun turun ke bawah. Dan karena Dan mengkhawatirkan Muri, dia pun ikut turun. Mereka berhasil memasukkan landak betina itu ke dalam jeruji besi. Namun para landak jantan mengetahui hal itu dengan sinyal yang dikirim oleh betina. Para landak jantan pun mengepung mereka. Muri dan Dan berhasil lolos. Sampai di pantai mereka berbincang. Di tengah pembicaraan itu, Muri menjelaskan bahwa Dan meninggalkannya dan ibunya pada saat usia Muri 14 tahun. Dan Amy bercerai. Muri juga mengatakan pada saat usia 16 tahun, Dan meninggal akibat kecelakaan. And then when I was 14, you divorced. And then on my 16th, you were in a car accident. And then you were gone. Berikutnya, adegan berpindah ke markas laboratorium yang terdapat di tengah laut. Di sana ada Dan dan Muri yang sedang mengambil racun dari dalam tubuh si betina untuk diteliti agar bisa menjadi obat untuk memusnahkan landak. 2 hari berlalu, namun penelitian belum juga sampai di 100% target dari racun itu. Keesokan harinya, di lab ada Muri dan Dan. Muri mengatakan jika toksin ini bekerja, maka Dan harus membawanya ke masa lalu untuk diperbanyak. Dan menjawab oke,
Aku akan membawanya ke masa lalu. Setelah itu, dia akan kembali membawa toksin itu untuk menyelamatkan dunia dan juga Muri. Sementara mereka berbincang, tiba-tiba alat yang ada di sana menunjukkan 100%. Itu dari sel R7. Ketika mereka menemukan botol R7, landak itu berteriak dan mengamuk. Penyebabnya adalah para landak jantan dengan jumlah yang banyak datang untuk menyelamatkan si betina. Tentara di sana bertarung melawan landak jantan. Namun waktu yang tersisa bagi Dan tinggal beberapa jam lagi dan dia akan kembali. Mereka berdua pun bergegas menuju ke helikopter untuk membawa toksin itu agar bisa dibawa ke masa lalu. 8 minutes to jump. Number 1, standing by on the attitude. The only way to the helipad is up top through the engine room. Copy. Landak betina itu berhasil keluar dan mengikuti di mana toksin itu pergi. Kayaknya dia dapat mencium keberadaan toksin R7 itu. Pertarungan pun dimulai. Dan kembali ke tahun sekarang. Di sana dia disambut oleh istri dan anaknya. Karena kejadian di masa depan, dia lebih menyayangi Muri dan Amy. Dia juga menceritakan kepada Amy tentang apa yang dia alami sampai dia bertemu dengan Muri. Mereka juga membicarakan bagaimana cara agar bisa kembali dan menghancurkan alien itu. Amy menanyakan tahun berapa penyerangan alien dilakukan. Dan menjawab 2048. Amy memberi ide, bisa saja kapal alien tersebut sudah berada ratusan tahun sebelum itu. Jadi mereka harus mengetahui atau mencari keberadaan kapal alien itu. Esoknya Dan pergi menemui Dorian. Dia bertemu dengan Dorian dan meminta tolong untuk membantunya. Dorian menolak dan mengatakan ini semua sia-sia. Namun Dan menjelaskan bahwa ini demi anaknya. Mendengar itu, Dorian menyetujui permintaan Dan. Mereka pergi ke laboratorium Charlie dan meneliti taring dari landak yang dipakai oleh Dorian. Di lab, Charlie menjelaskan bahwa ada abu vulkanik yang terdapat di taring itu. Mereka masih bingung abu vulkanik itu berasal dari Tiongkok atau dari Rusia. Jadi mereka harus mencari ahli pakar gunung Merapi. Kemudian mereka menemui salah satu murid dari Dan yang mendalami gunung Merapi di seluruh dunia. Dia pun menjelaskan bahwa gunung itu dekat dari gunung es di Rusia. Setelah mengetahui itu, mereka menuju ke markas militer untuk memberitahu hal tersebut. Namun salah satu petinggi di sana tidak mempercayai akan hal itu dan tidak menyetujui permintaan mereka pergi ke Rusia. Hal tersebut dapat menghambat kepergian mereka karena mereka tidak memiliki akses untuk ke sana. Karena Rusia menutup perbatasan dan mereka membutuhkan pesawat dan pilot untuk melakukan kejahatan internasional. Dan terlintas di kepala Dan untuk menghubungi ayahnya. Dan langsung bergegas pergi ke tempat ayahnya untuk meminta tolong memberikan pesawat dan menjadi pilot. Ayahnya menyetujui hal itu. Hari penerbangan pun tiba. Di sana juga ada Letnan Hart dan anggotanya yang membawa toksin yang telah diperbanyak. Sampai di Gunung Glacier, mereka masih akan mencari keberadaan pesawat alien itu. We'll gain a good vantage point if we Mereka berhasil menemukan pesawat alien yang terdapat di bawah bongkahan es. Mereka pun membagi tugas. Charlie dan ayahnya Dan berjaga di luar sementara itu dan yang lainnya masuk. If we don't come out and something else does, it cannot leave this cave. You understand?
Ketika mereka sedang menyuntikkan toksin di pelindung kulit landak, tiba-tiba landak lain menetas dan keluar. Kemudian Dorian menyuruh Dan untuk pergi karena dia sudah memasang bahan peledak di pesawat itu dan akan diledakkan secara manual. Charlie, James, we got white spikes on them. Let's get in trouble. We gotta blow this thing manually, all right? No timers. No. Charlie, Dad! Pesawat alien itu meledak, namun landak betina berhasil kabur. Mereka pun mencari landak itu. Di sana kita akan menyaksikan adegan pembantaian landak yang sangat luar biasa. Surprise, dumbass. Get eyes on her? No! Landak itu berhasil dimusnahkan. Beberapa hari kemudian, terlihat di depan rumah ada Dan yang mengajak ayahnya untuk menemui Murray dan Amy. Tamat. Ending yang sangat melandakan.